Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongannya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan suatu pandangan dan berita dan pandangan yang kita petik dari portal Demokrasi News 25 Februari 2023. Judul beritanya Gatot Nurmantio (2) Situasi umat Islam saat ini sama dengan tahun 1965, yaitu ketika berkuasanya pada tahun 65 itu terjadi pemberontakan PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan berita dan ulasan dari mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantio, terkait dengan situasi hari-hari ini yang dikatakannya sebagai situasi umat Islam saat ini sama dengan situasi 1965. Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio merasakan kondisi umat Islam di Indonesia hari ini sama dengan tahun 1964-1965 yang terus dijadikan objek adu domba. Mereka yang bikin hoaks, tetapi umat Islam yang dituduh, katanya. Ini ada petikan langsung dari pernyataan beliau. Umat Islam saat ini diberlakukan seperti tahun 1964-1965. Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak, kata Gatot Nurmantio dalam diskusi publik bertema mengkaji pernyataan Presiden tentang pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan dampaknya bagi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara di kantor koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Gatot menegaskan bahwa sejak dulu PKI punya tabiat yang sama dalam melakukan fitnah. PKI paling pandai menghapus jejak, lalu membersihkan dirinya, terakhir menimpakan kesalahan pada orang lain, dan meminta ganti rugi. Hari ini semua terjadi, ini semua sudah diingatkan oleh Kiai Haji Hashim Musadi beberapa puluh tahun yang lalu tentunya, ya. Kiai Haji Hashim Musadi kan mantan ketua PBNU yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Gatot menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Indonesia, kata Gatot, sebagai negara anggota PBB yang mengakui perlindungan terhadap HAM, tidak lepas dari sorotan dunia terhadap masalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM. Masalah HAM telah terjadi suatu perhatian utama dan terjadi kepentingan global. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM dalam sejumlah konvensi. Tak hanya itu, sejak 11 tahun yang lalu anak keturunan PKI boleh berpolitik. Hari ini semua lini pemerintahan ada anak PKI. Yang di luar negeri boleh pulang ke Indonesia. Tidak ada yang protes. Artinya telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Sekarang yang terjadi ada pengakuan pelanggaran HAM berat oleh kepala negara. Saya sangat menyesali keputusan itu, paparnya. Gatot menegaskan bahwa Presiden melakukan hal itu sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden tidak boleh melakukan sendiri tanpa persetujuan DPR. Pengakuan Presiden tersebut berarti pelakunya negara. Siapa alat negara? Tentu saja maksudnya adalah ABRI atau TNI Polri, paparnya. Padahal, lanjut Gatot, sebuah
permaafan harus ada pelaku yang mengaku dan korban yang mengakui, lalu negara sebagai penengah. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan, maka ini yang akan berbahaya. Gatot juga menunjukkan bahwa rekonsiliasi sudah terjadi sejak dulu dengan adanya Soekarno sudah mengucapkan terima kasih kepada Soeharto karena telah mengamankan keluarga Bung Karno pada saat proklamasi kemerdekaan ke-21. Jika sekarang Soekarno dianggap melakukan pelanggaran HAM berat, apakah Bandara Soekarno-Hatta akan dihapus? Tanyanya. Gatot semakin miris, anak muda semakin tidak tahu sejarah bangsa dengan dihapusnya pelajaran Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Pelajaran Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa sudah tidak ada. Ilmu bumi juga sudah tidak ada. Apa yang bisa diharapkan dari anak muda mencintai negara? Wong wilayahnya saja nggak tahu. Tegas Gatot Nurmantio selanjutnya. Kelak, kata Gatot, TNI akan dikucilkan dalam percaturan internasional. Seharusnya yang bicara TNI aktif, bukan saya. Saya hanya peduli saja. Ini semua artinya pintu masuk kembalinya Partai Komunis di Indonesia. Saya mengingatkan kepada prajurit untuk ingat sumpah jabatan, tegasnya. Selain itu, kawan-kawan sekalian, Guru Besar Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Suasono, mengingatkan masyarakat Indonesia dan TNI untuk segera menyikapi hal ini secara serius. Mari kita bersikap untuk action, terutama TNI. Umat Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. Negara ini akan menjadi negara komunis. Solve we do. Saya menunggu action, tegasnya. Sri Edi Suasono mengingatkan kekuatan sebuah tekad dengan menyetir perumpamaan kambing dalam harimau. Sepasukan kambing dipimpin harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau yang dipimpin kambing. Katanya memberi semangat. Demikianlah kawan-kawan sekalian, berita yang kita petik dari Demokrasi News hari ini, yaitu terkait dengan masalah situasi negara yang oleh mantan petinggi TNI, Panglima TNI ya, Gatot Nurmantio, mengatakan memang situasi sekarang ini terutama umat Islam itu sama dengan situasi pada tahun 1964 sampai 1965, di mana sebelumnya bahkan sampai puncaknya G30 SPKI tahun 1965 itu umat Islam sangat tidak diuntungkan karena mendapat perlawanan besar terhadap Partai Komunis Indonesia yang saat itu memang dekat dengan kekuasaan Bung Karno. Kawan-kawan sekalian, kita pada saat itu tentunya ada yang belum lahir dan ada yang baru lahir, terutama saya itu pada tahun 65 baru lahir. Tentu di masa kecil itu kita belum banyak tahu, tetapi setidaknya dampak dari peristiwa G30 SPKI itu di kampung-kampung ketika kita berusia 65 tahun atau 7 tahun itu masih terasa, di mana situasi antisipasi terhadap kembali berkuasanya PKI itu sangat terasa, karena itu TNI ada di mana-mana termasuk di desa-desa. Nah, cerita tentang orang tua-tua kita memang sama seperti yang kita baca di dalam buku-buku, betapa mengerikannya pergerakan PKI waktu itu, membabat habis orang yang tidak sepaham dengan dia atau mencoba-coba untuk melakukan perlawanan. Nah, karena itu peristiwa 30 SPKI adalah puncak dari seluruh kemarahan, seluruh dari boleh dikata keterjebakan politik yang dilakukan oleh PKI dengan membunuh para jenderal yang kemudian rakyat melakukan perlawanan terhadap mereka dan kemudian TNI Angkatan Darat menumpas habis mereka. Nah, yang kemudian itulah menjadi cikal bakal lahirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, kawan-kawan sekalian, tentunya gambaran kita memang masih kecil dan tidak mengalami langsung. Tetapi terasa di usia-usia 7 tahun, 10 tahun kita masih terasa, terutama pada tahun 70-an itu masih terasa betapa cerita orang tua-tua kita tentang kekejaman yang dilakukan oleh PKI, terutama kepada umat yang beragama, khususnya umat Islam. Dan kita baca buku sejarah bahwa memang pembantaian para ulama-ulama terjadi khususnya di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan ada juga di Sumatera.
Dan miris memang kalau sejarah tentang ini dihapus, tidak lagi dipelajari, disodorkan di dalam mata kuliah ataupun buku-buku pelajaran di sekolah SMP, SMA dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau dikhawatirkan, terutama sebagai mantan Panglima TNI, itu tentunya memiliki banyak informasi tentang situasi hari ini. Dan memang karena beliau tentunya sudah pada peristiwa tahun 65 itu beliau mungkin sudah remaja dan juga sudah tahu dibanding kita yang baru lahir pada saat itu. Dan tentu yang paling memprihatinkan ini mereka yang terlibat langsung, terutama TNI yang merasa yang mengambil alih situasi untuk mengamankan negara Republik Indonesia dari rongrongan terutama kekejaman Partai Komunis pada masa itu, yang dianggap itu ideologi mereka bertentangan dengan Pancasila. Karena pada PKI sejatinya sebagaimana yang kita tahu, atau komunis di dunia sebagaimana yang kita tahu, mereka dikaitkan dengan tidak percayanya pada nilai-nilai agama, terutama pada nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu memang sangat mengkhawatirkan. Nah, situasi sekarang apakah pemerintah seperti itu? Mereka lebih tahu, mereka karena mereka punya intelijen, ya, beliau juga baru pensiun beberapa tahun yang lalu. Mereka mungkin tahu dengan langkah-langkah pemerintah memberi semacam pengampunan terhadap keturunan PKI tidak ada masalah sebetulnya bagi kita, karena mereka tidak terlibat terhadap anak-anak bahkan cucu-cucu mereka yang sekarang ini sudah menurutnya sudah berada di mana-mana. Tetapi yang kita khawatirkan adalah impor ideologi atau ideologi yang dianut oleh komunisme, yang kemudian apalagi mereka mencoba untuk bangkit kembali, meneruskan perjuangan dan cita-cita partai atau ideologi orang yang dianut oleh orang tuanya di masa yang lalu. Kemudian mereka juga merasa bahwa mereka pada masa lalu orang tua mereka dan kakek-kakek mereka berkonflik dengan terutama masyarakat yang tidak setuju dengan mereka, khususnya umat Islam. Itu yang sangat berbahaya sehingga ada dendam. Nah, mudah-mudahan cucu dan keluarga mereka yang hari-hari ini masih hidup atau turunan dari mereka yang orang tuanya terlibat dalam gerakan komunisme di Indonesia, mudah-mudahan tidak mengambil sikap seperti dendam yang kemudian membabi buta untuk membalaskan dendam terhadap umat Islam misalnya, yang saya kira mereka juga beragama Islam kebanyakan, atau orang-orang yang dianggap berseberangan secara ideologis. Nah, itu yang kita sangat berbahaya. Mudah-mudahan tetap pemerintah atau kita semua tetap konsisten untuk tidak memberi ruang kepada komunisme, terutama partai komunis untuk bangkit dan membentuk partai sendiri di hari-hari ini maupun di masa yang akan datang. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, sebentar lagi juga kita dalam video ini kita juga akan sertakan foto-foto tentang di masa yang lalu bagaimana peran TNI. Foto-foto itu menggambarkan peran TNI dan kekejaman PKI terhadap TNI dan rakyat Indonesia secara umum. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.